Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Jamaah sekalian yang saya hormati, wabil khusus pengurus Masjid Al-Huda yang sama-sama kita hormati. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini kita bisa tunaikan kewajiban kita sholat subuh berjamaah. Kita lanjutkan dengan kajian. Mudah-mudahan menambah pengetahuan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan para penerusnya. Sekitar 1,5 bulan lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Sebagai seorang muslim, tentu saja kita harus bergembira dengan datangnya Ramadan, dan kita berdoa mudah-mudahan Allah menyampaikan usia kita dan memberi kesempatan kepada kita untuk beribadah Ramadan sekali lagi pada tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Karena itu Ramadan harus kita siapkan diri kita, jamaah kita, agar ini momentum tidak berlalu begitu saja. Ada sesuatu yang kita lakukan, ada peningkatan-peningkatan yang harus kita capai. Maka kalau Ramadan itu datang, kita ucapkan marhaban ya Ramadan. Marhaban itu kan dari kata rahab. Rahab itu artinya luas atau lapang. Luas atau lapang. Kalau ibarat ada tamu penting mau datang, maka kita sudah siapkan tempat yang luas, tempat yang lapang, supaya tamu itu leluasa berada di tempat kita. Nah, kenapa kita siapkan tempat luas, tempat lapang? Karena kita senang dengan kedatangannya. Begitu orang kalau senang, tamu udah ngasih tahu bahwa dia mau datang, wah kita udah siapkan segala sesuatunya. Sehingga bahkan tamu itu ketika sudah datang di rumah kita, kita kasih tawaran. Tawaran apa? Mau minum apa Pak? Mau minum air putih? Minum teh? Tehnya pakai gula apa enggak? Gulanya gula pasir apa gula jagung? Ada kopi? Nah, ya kalau kita jadi tamu ditawari begitu, maka kita pilih salah satu. Jangan nyebut yang nggak disebut. Kalau jus alpukat ada nggak? Nah, di restoran aja kadang-kadang daftarnya doang ada. Ketika kita pesen dari daftar menunya, oh ternyata kalau durian habis Pak. Nah, begitu. Jadi kita senang dengan datangnya Ramadan itu. Jangan sebel.
Ngomong-ngomong, ada nggak orang sebel Ramadan mau datang? Apa kalau begitu yang harus kita siapkan? Ya, yang harus kita siapkan pertama adalah rohani kita dulu. Siapkan rohani kita. Maka para ulama mengajarkan kita doa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami pada bulan Rajab dan Sya'ban, sampaikan usia kami pada bulan Ramadan. Namanya doa boleh aja. Meskipun ada perbedaan pendapat soal hadis dari doa ini, tapi berdoa itu apa saja boleh selama isinya baik. Ya, kita baik berdoa seperti itu. Itu namanya kita ingin sekali bisa sampai pada bulan Ramadan agar bisa menikmatinya. Itu namanya persiapan dari sisi rohani. Bahkan frekuensi ibadahnya juga sudah mulai ditingkatkan lagi, sehingga nanti Ramadan sudah betul-betul meningkat. Jadi kalau ibarat mau mencapai puncak, nah itu kita sudah mulai berada di jalur ketinggian. Nah, naik dikit, naik dikit, naik dikit, begitu. Ditingkatkan. Itu bagian dari persiapan rohani. Apa-apa yang belum kita tunaikan, ya kita tunaikan. Biar supaya tidak ada beban mental, tidak ada beban rohani. Misalnya, kalau ada yang punya utang puasa Ramadan yang lalu sakit 3 hari, atau ibu haid 6 atau 7 hari, waktu sakit nggak puasa, kemudian harus dibayar dengan puasa. Kalau masih memungkinkan berpuasa, maksudnya ada orang sakit tapi sekarang mau udah sehat lagi gitu. Tapi kan ada orang sakit tapi secara fisik memang dia sudah lemah. Nah, apakah dia sudah terlalu tua atau dia penyakitnya terus-terusan? Maka orang yang sudah mungkin untuk bayar utang dengan puasa, dia harus berpuasa. Jangan sampai Ramadan datang masih punya utang puasa. Atau kalau dia sudah tidak memungkinkan puasa, maka dia bayar fidyah misalnya. Karena sakitnya terus-terusan, karena sudah terlalu tua yang dia tidak sanggup lagi untuk melakukannya, bayar fidyah. Itu juga bagian dari kesiapan rohani, sehingga kita tidak punya utang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah persiapan dari sisi pemahaman, persiapan dari sisi pemikiran. Apa-apa yang harus kita pahami, yang harus kita mengerti, itu dari sekarang dipahami kembali, dipelajari kembali. Sebab kadang-kadang di bulan Ramadan masih saja orang bertanya hal-hal yang berkaitan dengan ibadah Ramadan. Bukannya nggak boleh nanya, mestinya pertanyaan itu dari kemarin-kemarin gitu. Pak Ustadz, saya kesiangan bangun
udah azan subuh, saya belum sahur, itu bagaimana puasa saya? Nah, masih ada nanya begitu di bulan Ramadan. Ya bukan yang nggak boleh nanya, mestinya itu udah selesai. Ya kalau sahur kan nggak wajib, jadi puasa aja terus meskipun tidak sahur. Sebab apa? Ya kalau orang misalnya sangat terbatas waktunya, 10 menit menjelang subuh dia baru bangun, sehingga dia udah nggak bisa itu misalnya makan nasi dengan ikan bakar, udah susah waktu. Tapi sekedar minum teh misalnya, makan roti, itu keburu misalnya begitu. Baru selesai minum teh makan roti, azan. Nah, itu namanya udah sahur dia. Itu bukannya udah imsak kalau begitu? Ya nggak apa-apa. Imsak itu kan kalau ibarat lampu lalu lintas, itu lampu kuning. Masih boleh jalan lampu kuning? Ya boleh, lampu kuning masih boleh jalan. Azan itu lampu merah gitu. Cuma kita ini kan punya kebiasaan yang tidak bagus. Kalau ketemu lampu kuning jadi pelan atau jadi kencang? Itu sering jadi kencang. Lagi kencang-kencangnya ternyata merah. Berarti apa enggak? Nah, tanggung. Udah azan masih sahur aja dia. Udah begitu. Jadi minum teh, makan roti itu namanya udah sahur. Cuma kan karena nggak paham, besoknya cerita, wah semalam nggak sahur gua katanya. Lah emang kenapa? Mepet banget bangunnya. Masih sempet sih minum teh, makan roti. Ya itu sahur udah itu kalau begitu. Cuma kan kita memahaminya kalau sahur itu mesti makan nasi gitu kan. Jadi itu udah sahur namanya. Jangan dihitung tidak sahur. Itu contoh. Ini kan namanya pemahaman ya. Jangan merasa enggak sahur hanya karena kita enggak makan nasi. Ini aspek pemahaman. Dari segi yang harus kita pahami itu kan dari aspek fikih. Dari aspek fikihnya, ketentuan-ketentuan berkaitan dengan ibadah puasa terutama. Kan sebenarnya yang diwajibkan oleh Allah di bulan Ramadan kepada kita, wajibnya itu cuma 2. Kewajiban kita di bulan Ramadan itu ada 2. 1 puasa. Puasa itu kan artinya menahan. Jadi menahan diri dari segala yang membatalkan puasa itu dari subuh sampai maghrib. Dari subuh sampai maghrib. Jadi startnya puasa itu subuh. 10 menit sebelum subuh ya ancang-ancang. Yang disebut dengan imsak. Masih boleh untuk sahur kalau belum. Cuma 10 menit sebelum subuh mestinya urusannya udah bukan sahur, tapi urusannya siap-siap sholat subuh gitu. Tapi kalau orang belum sahur masih boleh. Itu puasa. Nah, terus kewajiban yang kedua pada bulan Ramadan itu adalah zakat fitrah. Zakat fitrah. Kalau zakat mal nggak mesti Ramadan, kapan aja itu hitungan masing-masing. Tapi kalau zakat fitrah di bulan Ramadan sampai sebelum sholat Idul Fitri. Jadi malam takbiran 1 Syawal itu sudah, itu masih boleh bayar zakat fitrah.
Bahkan kalau bicara lebih utama itu pada saat mau sholat Idul Fitri. Cuma kan udah nggak ada yang menyalurkan, sehingga panitia zakat itu sudah menutup penerimaan itu pada sebelum malam takbiran. Nah, karena malam takbiran sudah mau disalurkan. Bahkan kalau ada perbedaan waktu hari Idul Fitri, nah itu kan ada perbedaan. Sehingga ada orang yang sudah menyalurkan zakat fitrah sehari sebelum Lebaran. Begitu kalau soal kewajiban. Kalau yang lain-lain itu sifatnya hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Misalnya taraweh itu hukumnya sunnah. Cuma kadang-kadang orang kalau dibilang sunat, enggak juga nggak apa-apa kalau begitu. Ya memang nggak apa-apa. Cuma kan masalahnya mau dapat nilai yang besar apa tidak dari ibadah Ramadan. Nah, itu aspek pemahaman yang jangan sampai orang tidak memahaminya. Saya pernah dapat pertanyaan, itu terjadinya di bulan Ramadan. Jadi waktu itu masih SMS, belum ada WA. Ada orang nanya, Pak Ustadz, saya ini lagi kerja di kantor. Saya itu tadi tidur. Karena ngantuk banget, saya tidur. Terus ketika tidur, saya mimpi, ya, mimpi hubungan seksual gitu loh. Sehingga bangun-bangun celana saya basah, basah sperma. Puasa saya batal apa enggak? Ya saya katakan kalau mimpi mah itu kan enggak sengaja. Jadi ya tidurnya sengaja, mimpinya kan enggak direncanakan. Ya saya bilang itu tidak batal, puasanya tidak batal. Terus saya harus mandi enggak? Ya mandi, kan mau sholat zuhur. Ya mandi, kan mau sholat zuhur. Ya, cuma kan saya lagi di kantor ini. Nah, ya nggak apa-apa, mau di kantor nggak ada kamar mandi. Namanya di kantor kan ada toilet. Mandi aja di situ. Terus celana dalam saya basah, cuci. Habis cuci pakai lagi. Emang nggak enak pakai celana dalam demek begitu. Basah. Yang dicuci kan bukan semuanya, pada bagian yang kena sperma itu. Bagian depannya doang kan, bagian belakangnya mah enggak. Cuci. Nggak ada sabunnya, nggak mesti pakai sabun. Nyuci itu pakai air. Emang zaman Nabi ada sabun? Cuma itu kan kebiasaan kita, mandi itu harus pakai sampo yang disebut keramas, harus pakai sabun. Enggak, yang penting mengalirkan air ke seluruh tubuh. Handuknya nggak ada, gimana? Ya mungkin pakai kaos dalam, jadi susah amat jadi orang. Mungkin pakai kaos dalam dipakai buat mengeringkan pakai handuk. Begitu. Ada orang nanya begitu. Jadi kalau dia dalam keadaan junub, dia tidak membatalkan puasa. Misalnya suami istri melakukan hubungan pada malam hari, kan berarti dia posisinya lagi junub sesudah hubungan dengan istrinya. Bangun-bangun subuh misalnya, karena capek, lelah, bangun subuh, kan berarti dia sahur belum, mandi juga belum.
Ya mandi untuk sholat subuh. Kalau nggak sahur nggak apa-apa. Itu contoh-contoh saja dari sisi pemahaman yang orang harus pahami. Jangan sampai nggak paham urusan seperti ini. Nah itu aspek pemahaman. Nah, selain dari aspek fikih yang harus dipahami juga dari sisi hikmah. Apa hikmah yang harus kita dapat dari ibadah Ramadan? Nah ini kan banyak. Puasa ini ditujukan kepada kita yang beriman. Puasa Ramadan itu ditujukan untuk yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Hai orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana puasa sudah diwajibkan atas orang sebelum kamu. Itu artinya ibadah puasa itu bukan ibadah yang baru pada masa Nabi Muhammad. Tapi umat-umat sebelum Nabi Muhammad itu juga sudah diwajibkan berpuasa. Sama dengan sholat. Sholat juga sudah ada sejak dulu. Cuma sholat 5 waktu adanya sesudah Isra Mi'raj. Sholat yang 5 waktu seperti yang kita lakukan. Umat-umat terdahulu ya sholat. Caranya bagaimana? Nggak ada penjelasan. Cara orang sholat dulu, zaman Nabi Isa, zaman Nabi Ibrahim, zaman Nabi Musa, itu tata caranya nggak ada penjelasan. Tapi yang ada penjelasan seperti sekarang ya itu pada masa Nabi Muhammad. Jadi puasa itu sudah ada jauh sebelum Nabi Muhammad. Bahkan kalau mau kita banding-bandingkan, puasa orang terdahulu itu lebih berat dari puasa Nabi Muhammad. Beratnya di mana? Dulu ada orang puasa itu dari segi waktu lamanya itu 6 bulan dalam setahun. 6 bulan dalam setahun. 6 bulan itu enggak dari bulan 1 sampai bulan 6, enggak dari bulan 7 sampai bulan 12, tapi sepanjang tahun dengan cara diselang-seling. Senin puasa, Selasa tidak, Rabu puasa, Kamis tidak, Jumat puasa, Sabtu tidak, seterusnya begitu, diselang-seling. Ini yang dikenal dengan puasanya Nabi Daud alaihissalam, puasa Daud. Dan itu berlaku sampai sekarang sebagai puasa sunat. Kalau zaman Nabi Muhammad dijadikan sebagai puasa sunat, kalau dulu Nabi Daud ya puasanya begitu. Lama, nggak pakai lebaran Pak, nggak pakai lebaran. Puasanya Nabi Daud nggak ada lebarannya. Kalau kita belum puasa udah pada mikirin lebaran. Harga-harga aja udah naik dari sekarang. Baik, itu contoh. Terus dulu orang puasa itu tidak ada sahurnya. Nggak ada sahur. Kata Nabi, bedanya puasa kita dengan puasanya ahli kitab itu adalah aklatas sahar. Baina siyamina wa siyami ahlil kitab
aklatas sahar. Bedanya puasa kita dengan puasanya ahli kitab itu adalah makan sahur. Jadi dulu syariatnya orang kalau sudah tidur di malam hari maka bangunnya itu sudah puasa, nggak ada sahur lagi. Dan itu berlaku di awal-awal Nabi dan para sahabat berpuasa, syariatnya berlaku. Maka dulu ada seorang sahabat namanya Qais. Qais ini dia bekerja berat, kerja keras. Kalau sekarang kan orang kerjanya kerja cerdas. Kerja itu ya main duit aja. Nggak ngapa-ngapain tapi dapat banyak duit. Nah, Qais ini kerja keras. Waktunya maghrib berbuka ya berbuka. Yang bahasa kita sering menyebutnya dengan takjil. Takjil itu menyegerakan berbuka puasa. Kenapa disegerakan? Karena udah waktunya. Jadi kalau sudah waktunya segerakan. Kalau belum waktunya bukan disegerakan, namanya terburu-buru. Terburu-buru. Apa itu istilahnya? Istijal. Terburu-buru, belum waktunya. Kalau takjil menyegerakan tapi sudah waktunya. Maka ketika sudah waktunya takjil. Nah, takjil itu kan kalau kita ini makanan ringan. Sekedar kurma 3 biji, minum air segelas, udah sholat maghrib gitu. Kalau kita kan bukannya 3 kurma tapi serba 3 gelas, 3 lontong, 3 bakwan, 3 korma, 3 kue putu. Jadi serba 3 namanya. Nah, sesudah takjil sholat maghrib, kan habis sholat maghrib kalau kebiasaan kita makan besar gitu, nasi dengan lauk pauknya. Cuma istrinya belum menyiapkan, makan besarnya itu belum terhidang gitu. Apakah masih ada yang digoreng? Minyak gorengnya juga mahal gitu. Apalagi kompor gasnya habis. Nah, sambil menunggu ini Qais rebah-rebah. Namanya rebah-rebah orang capek dari kerja, ketiduran. Nah, gitu. Cepet tuh pules. Ya jangankan orang capek, rebah. Lagi duduk kayak begini juga ada yang pules juga. Bisa pules juga orang lagi duduk. Khutbah Jumat ada nggak yang pules? Bukan merem-merem melek, pules. Udah komat masih pules aja dia. Dicolek sama yang sebelah, kaget dia. Nah, ketiduran itu Qais. Istrinya terus sudah siap dengan hidangannya. Dipanggil suaminya itu, "Bang, makan bang, udah siap." Nggak ada respon. Dipanggil lagi, "Bang, ayo sini makan." Kok nggak ada respon gitu. Akhirnya istrinya yang datengin ke tempat dia rebah itu tadi. Pules rupanya. Ya Allah,
Kalau bahasa kita, celaka engkau. Celaka engkau itu maksudnya berabe dan ini urusan. Ini udah harus puasa lagi nih kalau begini. Emang begitu syariatnya? Ya sudah, nggak jadi makan dia. Puasa lagi sudah. Besok kerja lagi. Ketika besok dia kerja, jatuh pingsan. Rupanya karena belum sahur, belum makan. Dilaporkan hal itu kepada Nabi, ditanyakan. Itu kasus pertama. Kasus kedua, orang dulu puasa, kalau malam juga tidak boleh hubungan suami istri. Jadi bukan cuma siang tidak boleh, malam juga nggak boleh. Cuma Umar bin Khattab suatu ketika lupa kalau itu sebenarnya nggak boleh. Maka dia melakukan hubungan dengan istrinya. Sesudah selesai hubungan dengan istri, baru menyadari kalau ini sebenarnya nggak boleh gitu. Tapi puasa mau puasa aja terus gitu. Karena udah katakanlah udah larut malam, masa mau nanya sama Nabi. Nabi juga mungkin udah istirahat. Ya udah dia puasa aja. Besoknya baru dia nanya. Ya Rasul, semalam saya hubungan sama istri. Ini puasa saya bagaimana ini? Turunlah ayat. Jadi dua peristiwa ini Allah turunkan ayat surat Al-Baqarah ayat 187. Uhilla lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum. Dihalalkan pada malam hari kamu melakukan hubungan dengan istrimu. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka pakaian bagi kamu, kamu juga pakaian bagi mereka. Dan seterusnya. Artinya, mulai sekarang udah boleh itu. Gak apa-apa. Boleh. Bisa jadi kita mengatakan dalam hati, untung Umar nanya. Coba kalau Umar gak nanya. Nah begitu. Terus ayat ini dilanjutkan lagi. Kan alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum. Wa kulu washrabu. Silakan makan dan minum. Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makan minum silakan sampai datang waktu fajar. Yaitu sampai jelas mana benang putih, mana benang hitam. Ya kalau dulu memang betul-betul sahabat tuh ngelihatnya benang putih, benang hitam. Kalau malam kan gelap. Karena gelap, benang hitam kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Yang kelihatan benang putih. Kalau belum kelihatan ini benang hitam, itu namanya masih malam. Kalau udah kelihatan, nah itu berarti udah fajar, nah gitu. Nah, sekarang kan nggak begitu lagi caranya, karena itu maksudnya adalah fajar. Nah, sekarang kita mau jam berapa juga terang, nah gitu. Sehingga benang itu kelihatan karena ada lampu. Kalau tanpa lampu gelap, nah itu benang hitam nggak kelihatan, yang kelihatan benang putih. Kalau siang udah mulai terang, nah itu benang hitamnya udah kelihatan. Artinya fajar. Jadi makan minum silahkan yang disebut dengan sahur sampai dengan waktu fajar, yakni waktu subuh. Jadi sejak itu sahur boleh, hubungan suami istri juga boleh. Nah ini
namanya sahur. Jadi kalau kita banding-bandingkan, puasa orang dulu lebih berat dari segi waktu, dari segi itu tadi. Nah, kemudian dalam kaitan dengan puasa, semua kita mengambil hikmahnya banyak, harus banyak mengambil hikmah. Misalnya lagi adalah hikmah tentang puasa itu mendidik kita jadi orang yang disiplin, mendidik kita untuk menjadi orang disiplin. Disiplin apa? Disiplin dalam kaitan dengan kewajiban. Kita ini kan punya kewajiban, disiplinlah menunaikan kewajiban. Dan kewajiban itu tidak hanya ada pada kita zaman sekarang, orang-orang dulu juga sudah diberi kewajiban. Jadi kalau ada kewajiban suami istri, itu udah dari dulu. Ada kewajiban orang tua kepada anak, udah dari dulu. Kewajiban anak pada orang tua dari dulu. Jadi harus disiplin menunaikan kewajiban. Disiplin dalam kaitan dengan waktu. Disiplin waktu. Puasa ini kan erat kaitannya dengan waktu. Salat kaitannya dengan waktu. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya salat itu sudah ditentukan waktu-waktunya. Maka salatlah pada waktunya. Waktunya itu rentang dari awal sampai akhir. Misalnya di masa pandemi COVID-19 itu karena sholat jaga jarak, daya tampung masjid nggak cukup, terutama sholat Jumat, sehingga karena nggak cukup ada pertanyaan. Bagaimana kalau sholatnya 2 gelombang? Sholat Jumatnya 2 gelombang. Maka ada yang melaksanakan sholat Jumat 2 gelombang, 2 shift di kantor-kantor misalnya. Ya sekalipun sholat 2 gelombang, waktunya tetap di waktu zuhur. Waktu saya khutbah di Masjid RCTI di Kebon Jeruk, itu pengurusnya mengatakan, Pak Ustadz, kita ini sholat Jumat selesainya lebih cepat. Jadi 12.25 itu udah selesai. Khutbahnya lebih dipersingkat. Biasanya 20 menit jadi 15 menit gitu. Jadi 12.25 udah selesai. Nanti jam 12.35 itu ada sholat Jumat gelombang kedua. Jadi kalau sholat Jumat 12.25 selesai, ada jeda waktu untuk zikir terus sholat ba'diyah. Nah, katakanlah 12.30 udah keluar dari masjid. Nanti 12.35 ada lagi yang sholat gelombang kedua. Nah 12.35 ya nanti kan selesai jam 13 gitu. Maka itu masih waktu zuhur namanya. Nggak bisa kayak di gereja. Ada kebaktian malam, kebaktian pagi, kebaktian siang, kebaktian sore. Nggak bisa begitu. Nggak bisa sholat Jumat gelombang kedua habis asar gitu, nggak bisa. Nah puasa begitu juga, disiplin waktu. Sehingga kalau sudah waktunya mulai berpuasa, ya mulai. Jangan udah waktunya mulai berpuasa masih sahur. Udah azan masih sahur aja lo.
Tanggung nih 3 suap lagi paling, ya, nggak bisa begitu. Waktunya berhenti makan minum. Cuma kita biasanya disiplinnya kalau berbuka puasa. Jadi kalau buka puasa nggak ada yang telat. Sekalipun dia lagi ada di jalan raya, lagi di jalan, di mobil, macet, dia udah siap untuk berbuka puasa. Di mobil sudah ada air minum, sudah ada kurma, dan sebagainya. Begitu, disiplin waktu, disiplin menunaikan kewajiban, disiplin dari sisi waktu. Nah, yang ketiga, disiplin dari sisi hukum. Orang harus taat hukum, disiplin dari sisi hukum. Nah, makanya dalam rangkaian ayat puasa itu ada kosakata hukum. Yang tadi itu 187, uhilla lakum, dihalalkan bagi kamu. Itu kan kosakata hukum, halal, halal dan haram. Yang sekarang ini banyak orang tidak peduli dalam urusan halal atau haram, yang penting dapat, yang penting enak. Bahkan dalam konteks harta, itu di ayat terakhir berkaitan dengan puasa, itu ada ayat 188 surat Al-Baqarah. Yang tadi kan 187 tuh, uhilla lakum. Ya, 188 itu kaitannya dengan harta. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukam litakulu fariqam min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun. Jangan kamu makan harta di antara kamu dengan cara yang batil, dengan cara yang tidak benar. Apalagi kalau kamu sampai membawanya kepada hakim, dibawa ke pengadilan. 2 Jumat yang lalu saya khutbah di Masjid Mahkamah Agung. Ya, saya bahas masalah ini. Orang itu kalau ke pengadilan belum tentu mau cari keadilan. Tapi seringkali ada orang ke pengadilan itu mau cari pembenaran. Kenapa? Litakulu fariqam min amwalin nasi bil ismi, biar supaya kamu bisa makan harta orang dengan cara berdosa. Wa antum ta'lamun, padahal kamu tahu itu bukan punya kamu. Berapa banyak di negeri kita sengketa harta? Sebidang tanah, sertifikatnya ada 2, sertifikatnya ada 3. Pemiliknya ada nggak di tanah? Ada. Tapi itu orang sengaja mengklaim tanah itu sebagai tanahnya. Lalu dia bikin sertifikat. Orang ATR bisa disogok nggak? Bisa disogok. Bikinin sertifikat. Nah, sertifikatnya asli. Suratnya asli. Sama kayak buku nikah. Buku nikahnya asli. Tapi sekedar dicatat doang. Nikahnya mah enggak. Kan ada orang perlu bukunya doang. Sehingga pernah tuh di Jambi itu KUA kemasukan maling. Pintu terbuka gitu. Nggak ada barang-barang yang hilang. Ada maling ini. Ternyata yang hilang buku nikah. Buku nikah asli. Kan belum ditulis tuh. Emang belum ada yang nikah lagi kan, belum ditulis. Nah, jadi ada orang pengen dapat buku nikah padahal dia tidak menikah. Nah, harta begitu juga. Biar supaya kamu bisa makan harta orang dengan cara berdosa padahal kamu tahu. Maka ulama
di dalam tafsir mengatakan keputusan hakim tetap tidak menghalalkan sesuatu yang memang tidak halal. Kalau memang bukan punya kamu, meskipun diputuskan oleh hakim bahwa itu punya kamu, tetap aja bukan punya kamu. Gitu. Itu namanya disiplin dalam kaitan dengan hukum. Didikan dari ibadah puasa. Ini hal-hal yang harus kita hayati, yang harus kita pahami. Jadi persiapan pemahaman, persiapan rohani, persiapan jasmani. Karena kita puasa itu menuntut kondisi fisik yang sehat. Mudah-mudahan kita tidak sakit, kita berusaha tetap bugar. Karena kalau orang sakit nggak puasa dia. Faman kana minkum maridon aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Siapa yang sakit atau safar? Safar juga harus kita hindari kalau itu membuat kita tidak mampu berpuasa. Safar-safar yang menyulitkan. Lagi puasa kok naik gunung, kan jadi musafir dia, naik gunung. Jadi boleh saya nggak puasa. Emang ngapain lagi bulan puasa naik gunung? Apa yang mau dicari? Biar supaya dapat identitas sebagai musafir. Ya jangan begitu. Ya kalau safar yang tidak berat nggak apa-apa. Yang itu tidak membatalkan puasa, tidak menyulitkan kita berpuasa. Bukan soal boleh dan tidak boleh. Sehingga kalau naik pesawat, naik kereta itu kan tidak berat. Naik gunung yang berat. Persiapan jasmani. Nah, yang terakhir itu persiapan dari sisi aktivitas kemasjidan. Di masjid ini mau ada kegiatan apa di bulan Ramadan sebagai memanfaatkan momentum. Itu pun harus dimusyawarahkan, harus dimanage dengan baik. Ada kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, yang menarik, memanfaatkan waktu. Ya tentu saja ada kegiatan yang sifatnya peribadatan, sholat tarawih dan sejenisnya. Nanti ada kegiatan yang sifatnya peningkatan pemahaman, peningkatan dakwah, sehingga kita punya tradisi ada ceramah tarawih. Itu tradisi Pak, nggak ada dalilnya, nggak apa-apa. Nggak semuanya harus pakai dalil. Pakai dalil yang umum, bukan dalil yang khusus. Jadi mau dicari di kitab mana juga nggak ketemu hadis ceramah taraweh, itu nggak ada. Itu kreativitas dalam konteks dakwah. Mumpung orang lagi banyak. Kalau kita ceramah subuh seperti ini kan segini orangnya. Tapi kalau taraweh, penuh. Mungkin sampai lantai 2. Mirip-mirip kayak sholat Jumat. Itu kalau 10 hari pertama. Nggak tahu 10 hari ketiga. Mumpung. Tapi sesedikit-sedikitnya orang taraweh tetap aja lebih banyak dari jamaah pengajian. Sehingga para aktivis dakwah berkreasi. Mumpung orang lagi banyak, kita adakan ini ceramah taraweh. Gitu. Itu namanya dakwah. Ada tadarus, baik dari aspek membaca maupun dari aspek memahami. Aktivitas dakwah yang lain apa? Itu yang harus dirumuskan. Baik, ini dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita sambung pada kesempatan lain. Saya persilahkan yang mau bertanya.